zaman dahulu sebagai seorang Bang, kok anak. jauh banget? Betapa polosnya saya di kala itu. Saya minta tolong adik saya, yang mana adik saya adalah perempuan semua. Heeh. 3 orang adik saya perempuan. Siapin baju buat tidur. Kalau orang yang normal ya, baju tidur kan baju kaos, sudah Iya. pakai celana biasa. Dan saya tanpa lihat lagi, ambil baju tidur yang disiapkan oleh adik saya. Dan begitu sampai di kampus, ternyata baju piyama perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo PCR Squad, berjumpa lagi bersama Silver Voice dalam edisi memperingati 25 tahun Politeknik Caltech Riau. Melalui Silver Voice kita akan menghadirkan suara, gagasan, dan refleksi dari para tokoh serta insan terbaik PCR dalam menapaki perjalanan seperempat abad pengabdian kita di bidang pendidikan vokasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya yang akan memandu rangkaian Silver Voice. Hari ini kita bukan punya alumni kita bukan hanya punya tamu yang biasa. Kali ini kita punya tamu yang sangat luar biasa. Mereka adalah alumni-alumni dari Politeknik Caltech Riau. Nah, mungkin sebelumnya teman-teman PCR Squad belum pernah melihat tayangan yang kita langsung menghadirkan bagaimana ya alumni PCR ini dulunya. Nah, dalam kesempatan kali ini kami menghadirkan alumni yang tentunya mereka juga menjadi bagian dari perjalanan Politeknik Caltech Riau di usia 25 tahun kali ini. Nah, tahun 2026 tentunya menjadi momentum istimewa. Karena apa? Karena kepengurusan baru dari Ikatan Keluarga Alumni Politeknik Caltech Riau atau biasanya dikenal dengan IKPCR, bertepatan juga dengan perjalanan 25 tahun Politeknik Caltech Riau. Pada episode kali ini kita akan berbincang santai bersama para pengurus IKPCR. Kita akan mendengar bukan cuma cerita kepengurusannya aja, tapi kita mau tahu dulu nih cerita masa kuliah mereka, kemudian bagaimana terbentuknya organisasi alumni, serta program-program apa yang nantinya akan mereka jalankan dan rencana kontribusi apa dari mereka dalam memperingati Semarak 25 tahun Politeknik Caltech Riau. Nah, oke, PCR Squad, kali ini kita sudah menghadirkan 3 orang pengurus IKPCR. Boleh nanti kita akan kenalan terlebih dahulu masing-masing dari abang-abang. Kayaknya cocoknya saya panggil abang-abang apa bapak-bapak ya? Abang-abang. Oke, abang-abang. Oke. Nah, PCR Squad, boleh kita kenalan terlebih dahulu? Mungkin boleh dari abang bertopi dulu. Abang Silakan, bertopi Bang. dulu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Herliansah dan saya adalah angkatan G3 Teknik Komputer. Mungkin jurusan Teknik Komputer nggak ada lagi sekarang ya. Teknik komputer. Sudah diganti ya. Oke, Mungkin iya, dulu sudah diganti. Prodi G3 Teknik Komputer. Berarti sekarang sudah G24 ya. Ada kesenjangan jarak yang cukup jauh. Jadi saya dulu juga selain berkuliah di jurusan Teknik Komputer juga aktif di organisasi Himakom. Kemudian juga ikut UKM-nya UKMI Arul Jadid, Masjid Madinatul Ilmi. Kemudian juga saya dulu ada UKM namanya ECC, English Conversation Club. Nggak tahu apakah sekarang masih ada. Dulu juga aktif di sana. Nah, jadi mungkin itu perkenalan singkatnya dari saya. Oke. Satu lagi sepilanya Bang, posisi di kepengurusan IKPCR. Baik, di posisi kepengurusan IKPCR tahun ini saya menjabat sebagai ketua umum. Oke, nah ini ketua umum kita ya teman-teman. Oke, baik, boleh dilanjut? Silakan. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam nama warahmatullahi saya wabarakatuh. Berlian Devisi. Kebetulan saya generasi kelima di Politeknik Caltech Riau, jurusan Teknik Komputer. Nah, saya di sini selama berkuliah di sini cukup banyak kenangan-kenangan yang sangat tidak bisa dilupakan. Saya juga banyak ikut organisasi-organisasi yang berjalan di Politeknik Caltech Riau, apalagi di panitian-panitian yang acara-acara yang diadakan oleh Politeknik Caltech Riau. Cukup, silakan. Posisinya Bang? Oh ya, posisi saya alhamdulillah di pengurusan ini di ketua 1.
Oke, baik Bang Berli di ketua 1. Oke, boleh kita lanjut Bang. Boleh. Perkenalkan, nama saya Dodi Hasatan Siregar. Saya generasi 10 Prodi Teknik Informatika. Di mana kebetulan waktu masa kuliah saya juga sempat menjabat sebagai gubernur dari ITSA yang keempat gitu. Oke. Jadi kalau untuk selama masa berkuliah alhamdulillah lumayan aktif ya Kak ya. Sedikit-sedikit lah pada masa kepanitiaan baik di BEM ataupun di himpunan mahasiswa. Oke. Wah, rasanya kayaknya nih teman-teman dari Himakom, ITSA dan juga Himakom dan ITSA harus nonton sih. Teman-teman PCR Squad harus tahu nih bagaimana rekam jejak abang-abang yang hadir hari ini. Oke. Ada G3, kemudian G5 dan G10. Kalau gitu pertanyaan saya selanjutnya, kira-kira sudah berapa lama meninggalkan bangku kuliah ya? Ya, kalau meninggalkan bangku kuliah berarti kan saya angkatan 2003. Iya. Berarti sudah sekitar berapa ya? Sudah hampir 21 21 tahun ya. 21. 21 tahun meninggalkan bangku kuliah. Berarti udah usia cukup lama banget. Oke, karena udah 21 tahun ketika ditanya, misalnya saya tanya, coba apa yang abang ingat dengan PCR, satu kata yang langsung ingat di ingatan abang apa? Tentang PCR. Cafe de Pipe. Cafe de Pipe, oke. Berarti abang-abang yang lain harus yang lain ya? Boleh. Berarti abang G5, udah berapa lama meninggalkan PCR? 21 tahun dong. 21 Karena tahun. 2000 Oh iya benar. kan. Benar. 2005, Oke. kan? Nah, 21 tahun. Oke, nah 21 tahun meninggalkan PCR. Satu kata yang abang ingat langsung diingatan tentang Pastinya PCR. itu disiplin, kebersamaan, cinta lingkungan. Oke. Yes. Disiplin, kebersamaan, cinta lingkungan. Oke, boleh lanjut Bang Dadi. Nah kalau saya kayaknya ada di borong Bang Berli, tapi kayaknya ada tambahan satu Oke, nih Kak. apa itu? Jadi dulu tuh slogan PCR itu kan memang disiplin, kebersamaan, cinta lingkungan. Tapi di beberapa mahasiswa itu dirubah jadi Oke. disiplin, kebersamaan, cinta lokasi jadinya. Cinta lokasi, sepertinya ada cerita yang seru nanti. Ya, Boleh. ya. Nanti di akhir nih agak kita ceritain. Oke, kalau gitu dari semua abang-abang yang hadir di sini, ini boleh merasa dulu sih. Siapa yang semasa kuliahnya paling rajin? Oh, kok langsung diem Rajinnya nih? gimana dua rajinnya? Kalau saya rajin dulu, rajin ke kampus Oke. atau rajin gimana gitu maksudnya. Oke, yang paling rajin ke kampus dulu deh. Oh, mungkin Bang Berli kayak lebih rajin. Ya, kalau saya dibilang rajin sih memang rajin. Tapi kan rajin di sini ini kan bisa macam-macam ya. Oke. Bisa ada yang rajinnya berorganisasi, ada yang rajin kuliah, ada Oke. yang ya macam-macam. Tapi kalau untuk urusan perkuliahan, saya memang cenderungnya cukup rajin, Oke. mengerjakan tugas dengan baik lah seperti itu. Oke. Nah, Ada mau cerita juga nggak Bang soal rajin? Oh, rajin. Oh, rajin apa nih? Rajin cari perhatian dosen. Oke, kalau gitu yang paling aktif organisasi. Mungkin ya kalau Kayaknya dari semua nih. yang Semua dong. kayak yang ada di sini harusnya sih Kak itu yang aktif berorganisasi ya karena kan kebetulan punya banyak teman-teman di berbagai angkatan juga dan Oke. jurusan. Oke, kalau gitu yang paling sering terlambat Oh yang banyak CO ya, bukan yang banyak kompen, ada yang banyak banyak kompen kompen deh. ya, yang banyak kompen. masih gitu. ingat nggak memori-memori kenangan kompennya Bang? Kalau saya sendiri saya pernah kalau nggak salah tuh semester 1 ya, atau semester 2 saya tuh pernah dapat kompen sampai 24 jam. Oh, wow. Nah, 24 jadi ya jam. alhamdulillah kalau PCR mulai dari nyapu halaman sampai bersihkan perpus saya pernah Sudah. mengalaminya Oke, begitu ya. Boleh, Bang Berli berapa kompennya yang paling diingat nih? kayaknya sedikit ya, karena agak rajin sedikit. Waduh. Oke, boleh Bang Daus gimana? Saya pernah sekali dapat kompen pernah. Oh, Waktu itu saya masih ingat sama Pak Nur Hamdi Oke. dan kita disuruh install komputer. Oh, Ya zaman oke. dulu masih Windows XP ya. Ya. Mungkin Gen Z nggak kenal apa itu XP. Benar. Ya, sama-sama Windows XP dan kita install PC satu lab gitu. Oh, Ya. oke. Bootingnya masih pakai CD Bang. Ya, Itu pakai masih CD pakai CD booting, tuh, Bang. benar, Ya, pakai benar. CD booting. Selesainya berapa lama itu? Oh, sehari. Wow. Kayaknya Hampir kalau setengah hari ya. Oh, sekarang mungkin mahasiswa Ya. sekarang ketika ngambil bebas Hmm. kompennya ke teman-teman PLP kayaknya 4 jam, 5 jam gitu. Dulu bisa seharian nih. Ya, bisa seharian. Oke. Kalau gitu kita lanjut. Ini abang-abang silakan pilih salah satu dari pertanyaan yang saya sampaikan.
Jawabannya boleh secara langsung dan bersamaan. Pertanyaan pertama, pilih kuliah masuk pagi atau sore? Pagi. Pagi. Oke, pagi. Kenapa kira-kira Bang? Karena pikirannya kan masih fresh. Oke. Kita belum ada lelah dengan aktivitas-aktivitas yang lainnya, jadi mungkin lebih cepat menerima pelajaran. Oke. Memilih pilih kuliah pagi. Iya, pagi dong. Kenapa? Ya, Susah karena, bangun pagi nggak Bang dulu? bangun pagi sih karena enggak ya. Karena posisinya kita SMA kan juga dari pagi kan. Oke. Jadi udah ngikut aja. Oke. Nah, gimana dari Bang Dodi? Kenapa kenapa Pilih milih pagi. kuliahnya pagi ya? Karena kalau pagi itu ya memang semangat ya Kak ya. Maksudnya lebih bangun pagi semangat untuk ke kampus lagi. Kalau udah siang kan mungkin udah sempat tidak bangunnya kesiangan ya Kak ya. Jadi ya Bener. menurun untuk semangatnya gitu. Oke, pertanyaan kedua. Pilih mengerjakan tugas jauh-jauh hari atau SKS? SKS SKS dong. dong. SKS dong. SKS semua nih. Iya dong. Oke, kenapa Bang? Hah? Kalau dari jauh hari itu nggak jalan kah? Lebih enak SKS. Lebih enak. Lebih ada tantangannya. Ini kan. Oke, coba ke Bang Ya, Dodi. jadi Pak benar kata Bang Berli itu lebih terasa itu ya Kak. Apa namanya itu semangatnya dan desakannya itu lebih terasa. Jadi lebih kebuka tuh pikirannya bagaimana tugas selanjutnya itu Oke. lebih terasa. Nah, dari Bang Ada Dodi. yang disebut the power of kepepet. The power of kepepet. Jadi kalau ngerjain jauh-jauh hari kayaknya belum Benar, muncul Ya, belum muncul inspirasinya. inspirasi. Manusia di kondisi terjepit, dia bisa mengeluarkan power yang luar biasa. Oke. Orang yang mungkin lumpuh pun bisa lompat tembok gitu. Oke. Ketika dihadapkan pada situasi yang emergensi. Nah, itu bisa menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Oke, baik. Ternyata lebih pilih SKS. Oke, pertanyaan ketiga. Pilih jadi mahasiswa kembali atau tetap jadi alumni? Tetap jadi alumni. Tetap jadi alumni, oke. Kalau balik ke mahasiswa lagi, rasanya berat-berat atau gimana Bang? Beratnya itu pas sidang akhir aja. Selama proses kuliahnya? Seru dong. Seru. Iya, seru. Oke, dari Bang Daud. Mahasiswa, masa-masa menjadi mahasiswa, indah untuk dikenang tapi tidak untuk diulang. Oh, ya. Indah untuk dikenang, Tapi tapi tidak. tidak untuk diulang. Ayo, dari Bang Dodi gimana? Ya, karena kalau misalnya pas kita mahasiswa tuh memang ya seru ya kayak maksud tuh tapi lebih seru lagi kayaknya ketika sudah menjadi alumni ya untuk ilmu-ilmunya ataupun tantangan yang kita dapatkan di kampus bisa lebih diimplementasikan gitu lebih kayak gitu sih Kak. Benar. Oke, ini karena lintas generasi ya, generasinya kan beragam dari milenial, kemudian milenial menuju Gen Z. Oke, pilih komunikasi lewat grup WhatsApp atau ketemu langsung? Ketemu langsung. Ketemu langsung. Kalau lewat grup, kenapa Bang? Kalau lewat grup tuh kayak mungkin lebih enak penyampaiannya ya Kak ya. Mungkin kalau misalnya ada ide-ide tuh bisa langsung dikeluarin. Kalau dari grup kan kita masih nunggu nih respon dari yang lain gitu kan Kak ya. Sementara kalau kita dari ketemu langsung enak. Jadi kalau ada yang komunikasi langsung nggak bisa gitu. Jadi lebih enak ngomong langsung gitu kan. Ngobrol langsung Oke. gitu. Karena face to face itu lihat wajahnya. Jadi Iya. kalau misalnya Oke. face to face wajahnya dia kurang berkenan berarti dia marah gitu. Oke, dari Bang Daud Dan sendiri gimana? teks itu bisa menimbulkan salah paham. Iya. Oke. Salah titik, salah caption bisa ribut. Benar, Jadi benar, mending benar. bertemu langsung itu lebih sehat sih. Oke. Jadi kita menghindari miskomunikasi, menghindari salah penyampaian yang kayak tadi Bang Beri bilang, kayaknya kalau raut wajahnya udah nggak enak. Udah enak, udah balik Iya. kanan Udah aja. Oke, baik. Kalau gitu sekarang kita coba lanjut cerita, flashback lagi ke masa kuliah. Pokoknya nih di awal saya mau nge-recall ulang nih momen-momen abang-abang semua ketika di masa perkuliahan. Bebas mungkin boleh dari Bang Dodi sendiri. Gimana cerita pertama kali milih kemudian akhirnya jadi mahasiswa PCR? Kira-kira gimana ceritanya? Jadi kebetulan pertama kali saya kenal PCR itu kan dari SMK ya Kak ya, dari SMK. Kebetulan waktu itu PCR ngadakan lomba robotik line follower ya kalau saya nggak salah itu temanya hari itu. Nah, alhamdulillahnya itu kebetulan saya juara gitu. Saya juara 3 di lomba robot itu. Jadi ya setelah kesan pertamanya mungkin nyampe PCR nih gedungnya bagus Kak. Nah, jadi kan pada masa itu tuh anak-anak lulus SMK nih, saya nih kan masuk, ini bagus nih, pingin lah berkuliah di PCR kayak gitu ya. Alhamdulillah saya ikut tes, kemudian alhamdulillah langsung lulus di PCR gitu. Jadi makanya sampai hari ini pun
kalau ditanya bangga jadi alumni PCR, alhamdulillah suatu kebanggaan tersendiri ya Kak. Tapi itu bagi saya pribadi, mungkin bagi teman-teman yang lain punya kesenangan sendiri. Tapi kalau saya terlebihnya ya karena memang keinginan saya yang untuk berkuliah di PCR itu sendiri gitu. Oke, boleh dari Bang Daus gimana ceritanya pertamanya? Di zaman dahulu sebagai seorang Bang, kok anak. jauh Iya, banget jauh kayaknya banget ya ya, zaman dahulu. Iya. Purbakala dong. Berbangga. Kelihatan Jadi tuanya nih. pemikiran orang tua zaman dahulu adalah bagaimana anaknya kuliahnya cepat selesai, Oke. punya skill Mm-mm. dan bisa cepat dapat kerja. Oke, sip. Seperti Jadi, ketika kriteria yang kita cari itu ada di PCR, nggak ada di kampus yang lain. Itu aja. oke, kemudian memilih teknik komputer gitu. Yes. Karena saya dulu melihat peluang. Kalau saya melihat perkembangan digitalisasi yang zaman dulu, wah, kayak pembukaan TA ya, zaman digitalisasi yang sangat besar ini, nah itu bakal berkembang lebih baik. Dulu mungkin orang belum terlalu kenal AI, mungkin tapi ada seperti neural network atau artificial intelligence itu sudah dikenal, tapi belum seperti sekarang. Tapi saya sudah melihat prospeknya ini luas, bisa bekerja lintas sektor. Artinya kalau kita mengambil sektor IT, komputer, maka kita bisa masuk ke semua lini. Jadi kayak memperbesar peluang di dunia kerja. Intinya itu sih, kita kuliah kan buat bisa mempersiapkan diri di dunia kerja. Betul. Dan cuma PCR yang provide untuk itu. Oke, di tahun 2003. 2003 itu ya Bang. Oke, nah coba dari Bang Bering gimana nih versi ceritanya? Lucu sih sebenarnya. Oke, Oh, gimana iya. itu cerita lucu? Berbagi dong. Gimana? Pertama karena dekat rumah ya. Oke, Sederhana. ya, oke. Yang kedua, ya tidak bisa dipungkiri bahwasanya Pananda itu kosnya dekat rumah. Oh, Jadi ngeliat oke. Pananda lewat tiap hari pakai baju seragam tuh keren. Wis. Jadi makanya penasaran ya itu kita langsung daftar di Politeknik Kalteng Riau. Asik. Oke. Inspirasinya Wah. Pak Nanda. Inspirasinya Pak Nanda. Dan ya. jurusannya juga sama. Oh iya. Oke. Ada gitu. Berarti kayaknya nih satu hari pertama kuliatin. Oh, oke. Hari kedua diliatin lagi. Oh, kayaknya menarik nih. Karena tiap hari lewat kan. Oke. Mantap juga ini. Oke. Kalau gitu ada nggak di antara dosen, pegawai ataupun senior dan bahkan teman yang menurut abang-abang itu paling berkesan selama kuliah? Boleh Bang Berlin dulu. Pak Nanda tadi ya. Hah? Pak Nanda tadi. Oke, Pertama pertama. jelas Pananda. Kalau Oke. untuk dosen mungkin saya dengan Pak Rahmat. Oh, Pak Rahmat. Oke. Mas Rahmat. Nah ceritanya juga lumayan lucu lagi. Oke. Karena kita pergi ke luar Mm-mm. waktu itu acara Imakom di luar. Oke. Itu daerahnya daerah Siabu ya, dekat daerah Siabu. Oke. Naik motor. Mm-mm. Sementara saya jujur aja untuk keluar dari jauh-jauh itu nggak dibolehin orang tua. Alasannya itu sama orang tua, mau kemana nak? Mau ke Panam lewat sedikit mah. Panam lewat Panam sedikit. nggak sedikit, nggak salah kan? Iya, Nah, benar. ujung-ujungnya satu harian nggak pulang, ya itu. Dicari Nemanin- dong. Iya dicariin, nemanin acara Himakom di Siabu sana. Do Oke. Parang. Oke, jangan-jangan itu jadi kesan pertama Waduh, itu izin kesannya- gitu. izin. Nah kesannya bersama dosen jauh, terus naik motor berdua gitu kan. Dan kebetulan Pak Rahmat itu penguji TA saya, Waduh, wajib dong pergi ya kan. hidup mati kayaknya di situ tuh Bang. Oke. Nah, coba dari Bang Dodi gimana? Kalau saya mungkin yang berkesannya tuh ada dua nih Kak ya. Tadi mungkin versinya pertama dalam pertemanan gitu ya, Oke. teman-teman sekelas saya, dan kedua mungkin dosen tadi. Boleh. Nah kalau untuk teman sekelas gitu Kak, jadi karena mungkin kami ini di ISO ya, kalau sekarang nggak ada ISO lagi gitu Kak ya. Jadi di ISO tuh kita tuh kan memang ditanamkan tentang kebersamaan itu tinggi gitu Kak. Jadi ya pada suatu hari itu saya lupa mata kuliahnya apa, tapi kalau nggak salah itu dosennya Ibu Kartika Diah atau Oke. Kartika Diah ya, Iya, saya Bu lupa. Diah. Nah jadi di situ tuh kami dalam satu kelas 30 orang cuma 2 yang ngerjain tugas gitu. Jadi ya waktu ngeceknya Bu Diah nanya nih, siapa yang ngerjain tugas ini gitu kan. Nah biasanya kan kami sharing nih Kak, dulu ada grup BBM lah, awal-awal masuknya masih BBM ya. Siap. Nah jadi
ternyata yang 2 teman saya ini ya nanti kalau Sadra nonton YouTube ini mungkin bisa jadi kenangan masa lalu kita ya Oke, gitu. Jadi oke. kami itu karena kami cuma berdua yang ngerjain, kami diusir semua nih dari kelas karena kami nggak ngerjain gitu. Oke. Nah, alhamdulillahnya kami jadi ke kantin nih semua, Kak. Nah, jadi ternyata di si teman saya yang berdua nih saya lupa satu lagi tuh siapa namanya. Terus ternyata ya kebersamaannya tinggi tadi nih, Kak. Jadi karena kami kawan-kawan sekelasnya diusir lah hitungannya karena nggak mengerjakan tugas. Nah, si Sadra dan teman yang satu lagi ini mereka ikut keluar juga. Kan kita kebersamaan kata. Jadi kalau Oke. kalian diusir, aku juga gitu. Oh, walaupun sebenarnya beliau buat. Beliau Oke. buat tugasnya. Kami sekelas ini yang nggak buat cuma mereka berdua yang buat gitu. Nah, Oke. satu lagi kalau untuk dosen sendiri mungkin saya tuh ada banyak kenangan ya Kak sama dosen-dosen. Cuman yang paling berkesan bagi saya tuh mungkin ketika saya sidang akhir. Oke. Nah, jadi sidang akhir tuh penguji saya salah satunya itu tadi Pak Nanda penguji saya. Nah, jadi kalau bahasa anak sekarang tuh saya di-prank Kak gitu. Jadi setelah saya presentasi semua segala macam, Pak Nanda bilang saya nggak lulus gitu Kak. Ya, Mm-mm. jadi saya ditarik keluar, kalau nggak lulus keluar aja gitu. Jadi rangkul sama Pak Nanda, ya udah keluar gitu kan. Ya pada masa itu saya nangis lah gitu kayak kan udah sedih, udah berjuang, ternyata nggak lulus gitu. Ternyata sampai di luar Pak Nandanya lulus kok kata gitu. Jadi ya jadi Oke. bahan tertawaan juga sih sama ya ada Pak Rahmat penguji saya baru ada pembimbing saya ada Pak Ihsan gitu, Pak Ihsanul. Jadi ya momen itu tuh nggak terlupakan lah. Jadi kalau justru ketemu Pak Nanda di kampus sekarang ada beberapa kali ketemu, jangan nangis lagi ya Dot. Pak Nanda suruh ngomong kayak gitu sama saya. Jadi ya Bisa Oke. nangis juga ya? ya itu tadi masalahnya. Saya tuh karena udah sedih kebayang orang tua, ya Benar, mungkin nih benar, pengurus benar. capek nih kuliah lagi nih setahun lagi nunggu tahun depan gitu kan. Benar. Nggak lulus katanya. Jadi ya memang cukup sedih gitu kan. Ternyata alhamdulillah ya mungkin karena kedekatan juga sama dosen-dosen dari prodi Teknik Informatika, ya mereka ngeprank saya. Karena kan kemarin tuh ditambahnya gini Kak, Pak Danang ngomong, "Masa kamu gubernur tapi nggak lulus?" katanya, "bikin malu jurusan aja." Jadi makin berat nih rasanya beban nih. Aduh, bikin malu nih, jarang-jarang nih masa ya gubernur nggak lulus gitu kan ya. Jadi ya memang sedih, sangat sedih lah hari itu. Jadi ya memang itu jadi kenangan tersendiri. Kalau nggak saya salah ada sekitar 6 bulan yang lalu saya bawa anak nih sama istri saya ke sini gitu kan. Terus Pak Nandang ngomong itu. Jadi saya bingung sendiri ngeresponnya. Pak Nandang bilang, "Jangan nangis lagi nanti ya Dot," gitu kan. Jadi saya nggak enak gitu sih. Itu aja sih kenangannya. Jadi Cukup berasa sangat recall berkesan bagi lagi. saya sampai hari ini. Oke, 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 boleh. Nah, silakan dari Bang Dos gimana? Apa itu? Sebagai Siapa? angkatan yang tidak hanya tua, tapi memang ketuaan Oh, juga. Kita hanya ada 3 angkatan sekali itu, G1, G2, G2, dan G3. G3. Jadi tentu saja kalau ada pengalaman yang berkesan, tentu adalah saya dengan senior-senior saya, G1 dan G2. Oke. Jadi punya banyak kesannya mulai dari masa orientasi, sampai cerita-cerita setelah itu. Terus ada yang bilang bahwa, "Ada loh anak G1 senior yang mirip sama kamu," katanya. Saya masih ingat tuh, Bang Jauhar Wahyunindo, G1. Oke. Ya, kita kayak dibilang mirip, nah, pas kita ketemu ya canggung jadi awkward kan dibilang mirip gitu kan. Nah, juga ya hal-hal lain di masa orientasi yang bikin kita lucu. Ini saya masih ingat satu pengalaman yang pasti teman abang-abang G1 G2 akan ingat saat mengorientasi kami. Siapkan baju tidur untuk malam Tidur di kampus, Bang. di kampus ketika masa orientasi. Kita waktu itu menginap di kampus di malam hari. Betapa polosnya saya di kala itu. Saya minta tolong adik saya, yang mana adik saya adalah perempuan semua. Heeh. 3 orang adik saya perempuan. Siapin baju buat tidur. Kalau orang yang normal ya, baju tidur kan baju kaos, sudah Iya. pakai celana biasa. Dan saya tanpa lihat lagi, ambil baju tidur yang disiapkan oleh adik saya. Dan begitu sampai di kampus ternyata baju piyama perempuan. Oke, miskomunikasi. Miskomunikasi. Oke. Susah lah dijelaskan. Jadi malam itu outfit apa yang Abang pakai Ya, jadinya? piyama adik saya. Ada fotonya nggak bang? Nah, bisa bayangin senior G1 G2 yang lagi marah-marahnya mau omelin saya, terpaksa mereka omelinnya dengan wajah Mau marah tapi lucu. Oke, Mau lucu oke. tapi ini harus dimarahin gitu. Bener, Nah bener. ya itu momen yang sangat berkesan. Jadi abang-abang G1, G2, Bang Hengki, Bang Faisal, Bang Sukron tuh punya kesan mendalam sendiri yang nggak terlupakan buat saya sampai sekarang. Oke, oke, oke. Mungkin banyak ya bang. Kalau misalnya untuk
posisi kesan, terus Hmm. ini itu banyak, mungkin waktunya nggak cukup, benar banyak sekali. Banyak. benar. Oke, kalau gitu sebenarnya tadi saya mau munculin pertanyaan, apa pengalaman kejadian lucu gitu. Ternyata yang punya Bang Daus kayaknya sudah Yang paling lucu deh kayaknya. terwakilkan. Sebenarnya sudah terwakilkan ya. Oke, kalau gitu coba dari abang-abang semua, mungkin kampus di masa ketika abang-abang kuliah dengan sekarang ada sedikit sudah ada perbedaan gitu maupun peningkatan. Tapi pasti abang-abang ketika misalnya nih datang ke kampus terus kayak ngelihat suatu sudut ataupun satu lokasi yang kayak langsung, oh wah ini lokasi ini pernah mengingatkan saya pada momen apa gitu. Nah kira-kira kalau dari Bang Daus, lokasi mana di kampus ini yang menyimpan kenangan di abang? Masjid Madinatul Ilmi. Masjid, Ukmi, oke. misalnya. Karena Ukmi Anak-anak nih. Ukmi. Oke. Banyak sekali kenangan. Kalau dari Bang Berlian Cafe apa? de Pipe. DPP, oke. Kenapa Banyak Bang? kenangannya karena Tim rokok kayaknya. enggak Bukan ya? enggak ada. Karena kepanitiaan itu rata-rata kan ngumpulnya untuk Iya. briefingnya dulu di sana. Oke, Di oke. SBT, kayak semua itu di sana briefingnya dan ngumpulnya di sana di Cafe de Pipe. Oke, DPP. Coba dari Bang Kalau Berlian. saya sih Ampi Dalam ya, masih Ampi Dalam nggak sih Masih, namanya masih. yang di depan sini ya? Karena Masih. ya kebetulan kan lombanya kemarin di sana nih, yang cerita lomba robot tadi itu ya, saya nengok, kok keren banget gitu kan. Jadi ya memang jadi kayak habis pergantian pelajaran waktu masa kami selalu nongkrongnya di Ampi Di Dalam Ampi dulu Dalam. gitu, sambil nunggu Oke, dosen. oke, Jadi ya oke. nunggunya di Ampi Dalam. Jadi memang Ampi Dalam tuh ya banyak kenangan lah, bercanda atau Mm-mm. apapun semua dengan teman-teman ya di sana semuanya gitu. Oke, ya ada masjid, ada DPP, kemudian Ampi Dalam. Wah, Iya. kayaknya tadi cerita pengalaman hal seru sudah, kemudian rekan-rekan ataupun dosen yang punya kenangan di Abang sudah. Kalau gitu, dari yang Abang rasakan setelah dari mulai jadi mahasiswa, kemudian jadi alumni, apa nilai atau kebiasaan atau disiplin yang Abang dapatkan ternyata itu bermanfaat di Abang bekerja? Boleh dari Bang Berlian dulu? Ya, karena moto disiplin, kebersamaan, cinta lingkungan itu. Nah, dengan tiga kata kosakata itu, semua itu dipakai untuk dunia kerja. Oke. Nah, ketika kita disiplin, Mm-mm. terus kita bersama, terus disiplin, kebersamaan, Mm-mm. cinta lingkungan. Kita harus mencintai lingkungan kita ini. Di situ sih ininya. Yang di Abang dapatkan ya. Dapatkan. Oke, kalau dari Bang Daus? Bikin laporan dengan tulis tangan. Itu benar-benar nggak tahu sekarang masih nggak ya. Di beberapa program studi ada yang masih tulis tangan Bang. Harus pena biru, nggak bisa copy paste. Heeh. Kalaupun mau nyontek ya effort juga. Garisnya nggak boleh miring-miring. Nggak boleh Iya. miring-miring. Nah, Marginnya itu margin Margin. yang Iya, harus marginnya diukur. ya. diukur. Nah, Ya harus diukur. pakai penggaris bikin marginnya kan. itu barangkali ya buat kita tangguh dan survive dimanapun. Mau dikasih Oke. deadline gimana pun, tugas berapapun, kita selalu bikin laporan tulis tangan. Itu benar-benar ngajarin perjuangan banget lah. Oke, Kak, dari Bang Dedi nih. Kalau dari saya sendiri mungkin disiplin tadi dan ke pengalaman organisasi ya kayak. Jadi karena ya disiplin itu memang sangat-sangat membantu saya gitu kan, dari perjalanan bekerja sampai ya hari ini tuh memang yang nomor satu paling saya dapat di PCR itu disiplin. Jadi ya mau nggak mau sampai bahkan hari ini kami kalau ada janjian ketemu ya Mm-mm. kami tuh disiplin sendiri gitu. Kayak misalnya jam 10, nah itu jam 10 tuh kami usahakan kami udah ketemu ya. Mungkin itu tadi udah tertanam ya dalam-dalam di dalam hati perihal kedisiplinan mungkin ya Kak ya. Jadi ya Benar. hitungannya jadi memang sangat membekas. Dan ya pengalaman organisasi di PCR juga dan seminar-seminar enabling skill dan apa yang dulu namanya satu lagi tuh yang ya enabling skill lah kalau saya nggak salah. Jadi itu memang sangat-sangat membantu ya Kak ya untuk pengalaman kita di dunia kerja ataupun di dunia usaha gitu, sangat membantu gitu. Oke. Nah, berarti PCR Squad kita sudah dapatkan cerita dari abang-abang semua, pengalaman di masa itu ketika menjadi mahasiswa, kemudian ternyata nilai-nilai yang ditanamkan oleh PCR ini seberpengaruh itu ketika abang-abang semua sudah masuk beneran ke dunia kerja ya. Nah, kalau gitu mungkin boleh sedikit kita cerita tentang kepengurusan baru di KPCR sekarang. Mungkin boleh nanti dijawab dulu dari Abang Ketua satu. Dari yang Abang rasakan gimana cara untuk bisa proses mempertemukan alumni ya dari berbagai daerah, kemudian dari berbagai program studi juga. Nah, itu bagaimana? Ya. Jadi proses kita bertemu
juga sebenarnya tidak lepas dari adanya keberlanjutan dari kepengurusan yang sebelumnya. Melalui tim yang sudah dibentuk untuk keberlanjutan, itu membuat terhubungnya kita yang mungkin memang sudah punya jejaring alumni di angkatan, kita bertemu dan kita dikumpulkan. Nah, saya pikir dengan kita di PCR, memang kan berbeda dengan kampus yang mungkin areanya sangat-sangat luas, terpisah jadi fakultas-fakultas yang tersegmen-segmen. Betul. Kita bisa dibilang hampir separuh waktu hidup kita dan kita berada di sini. Iya. Jadi mungkin itu menimbulkan kedekatan ya. Saya juga kenal Berli yang di angkatan bawah saya, bisa kenal dengan angkatan-angkatan lain yang kita tuh hampir seperti sahabat. Seperti yang dibilang Dodi tadi, bahkan ada cinta lokasi juga di sini. Sering terjadi, kerap terjadi kata orang. Kerap terjadi ya. Nah, jadi kita tuh sepertinya chemistry-nya dapat. Sehingga di situ kita yang penting satu hal dalam organisasi, kita bangun komitmen. Komitmen itu kita pegang sama-sama dari awal sampai akhir. Kalau kita sudah berkomitmen, kita bekerja sinergi ke depannya, saya yakin tantangan seperti apapun, kesusahan apapun kita hadapi ke depannya, kita bisa jalanin sama-sama. Oke. Coba kalau gitu saya mau dengar dari versi Bang Berlin tapi dengan pertanyaan yang berbeda nih Bang. Tadi kan versi Bang Dos, kita punya chemistry yang harapannya dari chemistry itu yang buat nantinya akan memudahkan kita dalam menjalankan kepengurusan ini. Sembari untuk mempersiapkan kepengurusan baru ini Bang, ada cerita menarik atau perdebatan seru nggak ya Bang? Mau menyatukan nih, maafkan kepalanya dari kepala yang masih bahasanya di bawah 10, angkatan yang masih nominalnya 1 sama angkatan yang sudah sampai ke nominalnya 2. Gimana Bang? Di-spill yang boleh kami dengar aja. Nah semuanya. Jangan semuanya, itu di belakang aja nanti kita cerita. Jadi mungkin memang benar organisasi itu banyak kepalanya. Betul. Nah sekarang makanya kita bertiga nih. Dan kami bertiga pun ada 3 kepala. Nah, tapi kami juga ada suatu momen yang mana kita muncul nih. Kita berantemnya di sini aja, tapi kita munculnya di luar kita baik-baik saja. Nah, kalau untuk program kalau untuk yang apa saja apa tadi Mbak? Ada mengalami perdebatan seru mungkin atau perdebatan seru itu untuk sampai saat sekarang ini masih sedikit ya, karena kan baru menjabat baru menjabat nih, masih sedikit. Kedepannya kita nggak tahu nih. Kita nggak tahu ya. Kita bertiga pun juga nggak tahu nih perdebatan apa ke depannya, tapi ya apapun itu ceritanya kita tetap tujuannya juga satu. Bagaimana organisasi ini menjadi wadah bagi teman-teman alumni yang lainnya untuk bisa bersinergi dan berkolaborasi di dalam itu. Oke. Tentu ya ini sekalipun meski ini masih permulaan, tentu semua abang-abang pengurus berharap bahwa kepengurusan ini bisa berjalan dengan baik sampai ke depannya. Nah kalau gitu boleh kira-kira kami tahu bagaimana pembagian peran abang-abang dalam kepengurusan, boleh? Kalau saya sendiri itu kan saya ketua 2 ya Kak ya, karena dari Bang Dausnya ketua umum, Bang Berli ketua 1, saya ketua 2. Nah kebetulan kalau untuk di masa jabatan sekarang ini saya fokus ke membangun sebuah dia kan kita ada Ikapreneur ya Kak ya, ini jadi Ikapreneur. Nah mungkin membangun sistem untuk manajemen teman-teman PCR yang istilahnya tuh punya usaha dan ingin berwirausaha ataupun yang ingin pengembangan usaha, nanti IKA bakal hadir ada di dalamnya juga gitu. Mungkin kalau untuk program jangka panjang kami mungkin ya next ya bakal ada acara-acara seperti mungkin seminar wirausaha antara sesama alumni atau nanti mungkin ada melibatkan mahasiswa di kampus juga. Dan untuk misalnya bersama-sama, entah mungkin kita bikin badan usaha dari alumni ini sendiri gitu, entah apapun bagannya nanti, ini masih sedang dikoordinasikan ya Kak ya sama teman-teman abang-abang ketua juga dan pengurus-pengurus lainnya.
sama satu lagi itu di bidang beasiswa kakak asuh. Nah, jadi kita dari tim IKA ini kan nanti kita kan sejauh ini ada beasiswa kakak asuh. Oke. Nah, itu tuh insya Allah bakal diberi keberlanjutannya untuk setiap tahunnya seperti apa gitu. Saya di bidangnya kebetulan di bagian sana gitu. Oke, Untuk ketua bagian dua. Nah, pekerjaan. kalau dari Bang Daus sebagai ketua umum, bagaimana Bang peran Abang di kepengurusan Nah ini? ya, jadi karena kita sudah ada pembagian peran, saya Mm-mm. pikir ini hal yang positif. Oke. Kenapa? Berjalan Mm-mm. dengan semakin ramai orangnya, memang menimbulkan dinamika. Tapi Mm-mm. dari sisi positifnya, kita punya lebih banyak energi. Kalau kita larinya estafet, kita punya tim yang kita sambung menyambung. Mm-mm. Kita nggak akan habis energi sendirian ketika kita seperti lari sprint. Mm-mm. Nah, di saya sebagai ketua umum, saya akan fokus pada tata kelola organisasi. Merapikan organisasi, kelembagaannya, membentuk pengurus-pengurus cabangnya, kemudian memapankan ADART kita, merapikan administrasi. Sehingga ini akan memudahkan estafet ke depannya, sehingga pengurus yang berikut-berikutnya akan mudah dalam proses transisi ke depannya. Oke. Nah, kemudian juga nanti seperti yang kita bilang kan, kita ada berbagai program yang kita akan hadir di sini. Kita akan kunjungan-kunjungan ke wilayah, kita akan kunjungan ke Hima, kita akan ke UKM. Kita ingin ada semacam interkoneksi antara kampus, mahasiswa, dan alumni. Seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau dari Bang Berlian sendiri bagaimana Bang peran Abang di kepengurusan nantinya? Karena ini sudah bagi tugas ya. Mm-mm. Ya. Kebetulan di ketua satu itu fokusnya sih, dan itu salah satu jadi program utama kita Bang, Mm-mm. di database alumni. Jadi masih banyak nih alumni-alumni yang sudah keluar dari PCR Mm-mm. tapi belum terdata atau belum terdatabase dengan sempurna gitu. Jadi masih banyak informasi-informasi yang diberikan oleh kampus atau alumni sendiri tidak sampai kepada alumni sendiri. Salah satu contoh nih, Mm-mm. banyak yang PCR Fun Run kemarin Mm-mm. itu masih banyak alumni-alumni yang tidak sampai Nggak sampai informasinya Oke, gitu. Jadi oke. bayangin aja kalau misalnya seandainya sampai itu Kayaknya bisa lebih informasinya. 700 Waduh, runner jangan. kemarin itu Bang. Ribuan dong. Bener. Kita bisa ini dong, bisa Mm-mm. nyaingin yang Event-event lain. event-event lain gitu kan. Mm-mm. Yang sampai 15.000 kan, kita bisa jadi 20.000 ya kan. Amin. Amin. Ya itulah. Oke. Itu sih program utama kita juga itu gitu. Jadi memang Mm-mm. benar-benar merampungkan database alumni, dan kita juga udah bangun ini portalnya. Iya, portal. Ya, Nah, portalnya ini untuk Oh, ada website. melalui sistem portal gitu Iya. Bang nantinya. Dan bakalan pokoknya bakal di launching. bakal Oke. launching. Tungguin aja. Oke, Ditungguin siap. aja. Nah, Don't miss it. oke, berarti ini kayaknya bukan hanya yang menantikan bukan cuma teman-teman alumni, teman-teman mahasiswa juga tentu oke, alumni Harus. punya gebrakan apa nih Iya, kali ini boleh. ya. Oke. Kalau gitu mungkin boleh diwakili nanti sama Bang Daus menjawabnya program apa yang saat ini rasanya menjadi prioritas Bang dari IKPCR ya dalam kepengurusan Abang nantinya. Iya. Seperti tadi mungkin juga sebenarnya sudah di-spill oleh Berli, sudah dipaparkan bahwa database alumni ini menjadi concern kita di kepengurusan. Oke, database. Dengan ada database yang update, akurat, dan benar-benar valid, kita bisa lakukan semua program lainnya. Kita mau bangun satu direktori bisnis alumni, kita perlu database juga. Betul. Kita mau alumni ini kita undang untuk ini, misalnya sektor yang siapa saja alumni sektor migas misalnya, kita butuh database-nya juga. Jadi apapun ke depannya ceritanya yang mau kita jalankan, database itu adalah dasar dalam kita membuat program, mengambil kebijakan, dan untuk memutuskan sesuatu. Oke, benar. Kayaknya ini dulu yang jadi prioritas utama untuk dirampungkan ya, supaya nantinya program apapun yang IKA ingin jalankan, kita sudah tahu mau kemana nih ranahnya. Benar. Nah, ya harapannya semoga program ini nantinya bisa berjalan dengan baik supaya yang merasakannya bukan teman-teman alumni aja, tapi tentu mahasiswa yang ini udah mau di semester akhir kan kayak oke, saya sudah selesai nantinya udah jadi alumni, apa yang akan saya rasakan gitu kan. Nah, karena berhubung di tahun ini kita juga PCR akan memasuki usia 25 tahun. Kalau dari abang-abang sebagai perwakilan dari pengurus, bagaimana apa makna perjalanan seperempat abad PCR yang abang-abang rasakan dari sisi alumni? Boleh dari
Bapak Ketua dulu. Mengetum tolong mengetum. Wakilin aja sama Getum. Oke, 25 tahun. Kalau ini usia manusia, Mm-mm. mungkin sudah usia yang dewasa. Mm-mm. Mapan secara pekerjaan mungkin, matang secara emosi, dan mungkin bisa membangun sebuah relasi. Kalau ini adalah usia sebuah negara, mungkin dia sedang di tahap-tahap untuk ekspansi. Oke. Bagaimana membangun, bagaimana untuk memfasilitasi semua sektor-sektor yang ada, maka itu adalah usia yang sedang di titik untuk kita lonjakan yang tertinggi. Mm-mm. Nah, PCR saya kira sebagai sebuah institusi pendidikan, ini sudah di usia yang sudah membuktikan bahwa kita bisa survive dan bertahan. Dari sebuah lahan yang tanah kuning dan gersang, menjadi tempat pusat pendidikan yang bergengsi di Riau, saya pikir PCR sudah buktikan diri. Oke. Jadi makna 25 tahun ini adalah sebuah refleksi bahwa kedepannya apapun yang mau kita capai, kita bisa akan capai dengan sinergi, kerjasama, dan PCR sudah membuktikan itu dengan lulusan-lulusannya yang bekerja di sektor macam-macam. Tidak hanya permigasan seperti kata Caltex yang ada di kampus kita, tapi sekarang sudah ada aspek-aspek lain. Sudah banyak yang di pemerintahan, sudah banyak yang jadi freelancer juga yang bisa mandiri. Dia juga bisa jadi ekspat di luar negeri dan bisa juga membangun bisnis sendiri, bisnis baik yang konvensional maupun digital. Nah, saya pikir PCR sudah beradaptasi. Dia sudah berubah dari sebuah skema yang katanya, oh ini lulusannya akan diterima di Caltex, tapi ternyata tidak. Mereka sudah adaptif, menyesuaikan diri, dan bisa masuk ke semua sektor-sektor lainnya. Saya pikir itu refleksi 25 tahun PCR ini. Oke, ini karena kayaknya usia 25 ini usia sudah dewasa ya. Gitu kan Dewasa. kalau secara usia manusia kita ya, Bang. Sudah dewasa. Nah, kalau gitu dalam rangkaian kegiatan memeriahkan 25 tahun juga dari abang-abang pengurus ada program atau kegiatan yang dipersiapkan untuk memperingati 25 tahun ini? Jadi kalau untuk dari kita ini mungkin sekaligus spill dikit ya Kak ya, maksudnya itu dalam rangka memeriahkan Semarak 25 tahun PCR, kami dari Ikatan Keluarga Alumni PCR tuh ada agenda acara ya buat teman-teman alumni PCR. Kita bakal ada acara di tanggal 30 Agustus ya Kak ya. Jadi itu kebetulan satu hari sebelum acara puncak Puncaknya ya. ulang tahun PCR. Jadi ya kita bakal ada acara gathering alumni ya, ngumpul-ngumpul bareng, nongkrong-nongkrong bareng. Buat yang rindu kampus boleh silahkan datang aja, kita makan-makan sama-sama gitu. Oke, siap-siap. Berarti di tanggal 30 30 Agustus nih, Agustus udah di insya spill duluan ya Iya. nih untuk alumni-alumni. Kalau yang barangkali mungkin kawasan Pekanbaru masih memungkinkan Masih untuk bisa memungkinkan, datang. boleh silakan datang aja Betul. ngobrol-ngobrol bareng gitu ya Kak ya. Oke. Nah, kira-kira nih Bang, nantinya punya agenda apa di momen itu? Boleh di spill sedikit? Bang Berli, Kebetulan di agenda acara gathering alumni itu kita bakalan pelantikan pengurus baru. Ya intinya sih silaturahmi lah. Sudah lama tidak berjumpa. Terus yang udah kangen dengan kampus Politeknik Caltech Riau. Ya kita hai lah di sana. Oke. Biar bareng-bareng merasakan vibe 25 tahunnya ini ya. Karena ya 25 tahun PCR kan bukan hanya milik mahasiswa aja gitu, tapi milik alumni juga. Kemudian milik ya semua kita yang pernah kesehariannya di sini. Kayaknya mungkin dulu kalau zaman kuliah 24 jam dalam sehari bisa di kampus gitu ya Bang. Bisa. Ya, kalau panitia soalnya tidur di kampus kita juga dulu zaman dulu. Panitia tidur di kampus dan saya ngurus buat ya tidur di kampus. Sampai tidur di kampus Bang. dong. Cinta Oke. kampus. Waduh. Nah, karena ngomong tadi Bang Berlin mau membahas sedikit TA sampai tidur di kampus. Iya. Nah, kalau gitu Abang ada pesan nggak untuk teman-teman mahasiswa tingkat akhir yang mungkin sedang khawatirnya dua nih, khawatir PA-nya selesai atau enggak, kemudian khawatir lagi dunia kerja akan terima mereka atau enggak. Nah, makanya buat teman-teman adik-adik nih yang baru mau tamat nih, jangan takut lah. Intinya semangat, jangan pernah
takut untuk tidak bisa, itu semua bisa dilalui. Yakinlah, percaya diri, dan semua itu pasti bisa dilewati. Oh. Ahli Swell. Jangan lupa berdoa. Ya, jangan lupa berdoa. Oke, coba kalau dari versi Bang Dodi gimana? Untuk apa tadi? Untuk pesan Untuk teman-teman tingkat akhir nih. teman-teman tingkat akhir. Jadi kalau dari saya sendiri untuk adik-adik yang akan lulus ya intinya diikutin kata pembimbingnya, banyak-banyak baca, banyak-banyak belajar ya. Insya Allah semuanya itu mudah kalau kita berusaha dan mau. Itu dulu sih maksudnya Kak. Dia mau dulu nih, kemauannya udah ada ya insya Allah jalannya sedikit-sedikit pasti terbuka gitu. Oke, coba versi Bang Daus gimana nih Bang pesannya? Pesan nih buat adik-adik yang sedang di tahap proyek akhir, tugas akhirnya, percayalah bahwa dalam setiap hidup kita akan mengalami satu fase di mana kita tuh dihadapkan pada tantangan, dikejar dengan waktu, deadline, dan juga tenggat yang tidak bisa kita atur, maksudnya tidak bisa kita kendalikan. Dan itu tidak hanya di satu titik. Dalam kehidupan memang seperti itu. Kita akan ada pada kondisi itu. Tapi yakinlah, kalau kita menjalaninya dengan benar, dengan tepat, dan yakin bahwa ini pasti bisa kita lalui. Saya juga pernah di tahap, wah ini udah desperate sekali nih. Nggak tahu lagi, udah buntu, udah bimbingan juga. Kadang begitu seminggu saja ditinggalin, itu udah mau mulai lagi itu udah berat sekali. Keyboard itu terasa berat sekali untuk mulai mengetiknya. Namun satu yang perlu kita ingat, jangan pernah patah semangat. Ingat kenapa kita memulai ini semua. Ingat kenapa orang tua kita mengkuliahkan kita di situ. Jadi kapanpun kita merasa down dan kita merasa tidak bersemangat, ingatlah siapa yang ada di belakang kita, yang mensupport kita, siapa yang akan senang ini kalau kita lulus dan berhasil. Itu mungkin bisa merefresh kita lagi dan membuat kita untuk bangkit. Nah, oke itu Pacer Squad yang sekarang sedang ada di tingkat akhir, sudah disemangatin oleh abang-abangnya. Mereka menyampaikan ini karena mereka sudah duluan pernah merasakan ya. Jadi bukan karena oh ya kasih nasihat aja enggak. Ada Tapi satu lagi nih, oh apa Bang? kebersamaan itu. Oh, Jadi emang harus asik. sama-sama. Betul. Di satu Oke. angkatan itu harus mensupport teman-temannya yang lagi down, lagi ini Benar, harus support. Itu support. Terus pada saat dia di zaman saya dulu, Heeh. waktu saya tugas akhir sidang, itu teman-teman nungguin di luar. Nungguin di Iya. luar. Teman-teman nungguin di luar mensupport bagaimana supaya tahulah kan kalau misalnya udah ada teman-teman yang support, terus kebersamaan itu Benar. jiwanya Benar. bersemangat lagi, Berapi-api, Pak, ya. berapi-api ya kan. Itu benar sekali. Itu benar Iya, sekali. iya. Itu tidak bisa dipungkiri bahwasanya benar-benar support dari teman-teman orang sekitar kita itu yang paling bisa menyemangati gitu. Wah, jadi ikut memancing. Oh, oke nih saya yakin saya bisa gitu ya Bang ya. Oke. Nah, tadi untuk pesannya untuk mahasiswa tingkat akhir. Sekarang saya mau minta dari abang-abang semua pesan untuk alumni nih yang mungkin rasanya udah lama nggak terhubung dengan PCR gitu. Apakah bukan cuma karena lokasi, mungkin juga karena mungkin kesibukannya masing-masing. Boleh? Mau dari Bang Daus dulu? Jadi, Oh, silakan. boleh. Jadi buat untuk abang-abang, adik-adik atau kakak-kakak alumni Politeknik Artiks Riau, mungkin pesannya kalau saya, ayo kita sama-sama, nanti kita bakal ada launching di tanggal 30 sebuah web aplikasi yang dimana itu tuh kita bakal membangun ulang ya database alumni yang sebelumnya itu masih berserakan ya Bang ya, maksudnya biar kita gabungkan satu-satu, kita persatukan sama-sama, jadi kita bisa lebih mendekatkan yang jauh dan mengeratkan yang dekat-dekat ini tadi Kak. Jadi ya untuk abang-abang dan kakak-kakak ditunggu info dan gebrakan selanjutnya dari kepengurusan IKA PCR untuk periode tahun 2026 sampai 2029 nanti. Gitu aja. Oke, baik. Kalau gitu boleh apakah diwakilkan dari Bang Daus? Apa harapan dari IKPCR terhadap hubungan antara alumni dengan kampus sendiri? Harapan kita adalah sinergi ini bisa terus terjalin dan berjalan. Kenapa? Kadang sulit menyatukan antara kampus dari sisi pendidikan, alumni dari perspektifnya yang sudah mulai meniti karir, dan mahasiswa yang berada di antara itu. Nah, harapan yang kita adalah kita terus bersinergi.
kami bagaimanapun tidak bisa lepas, walaupun kita sebuah organisasi, kita tetap butuh dukungan dari kampus. Baik dukungan dari sarana dan prasarana, dan fasilitasi pertemuan dan segala macamnya kita butuh dari kampus. Oleh sebab itu, kepada alumni juga kita mengajak nih, dimanapun jika menonton podcast ini, ayolah kita kembali. Ini rumah kita bersama. Kita tahu tidak semua kenangan kita di kampus itu manis. Tidak semua cerita itu bahagia. Tapi inilah rumah kita untuk pulang bersama. Dapat kita pernah sama-sama susah, sedih, senang, tertawa, menangis di sini. Dan kita kembali, kita beri manfaat untuk alma mater kita, adik-adik kita, dan semua sivitas akademika yang ada di sini. Itu mungkin pesan saya mewakili teman-teman ini. Oke, baik ya, semoga harapan ini ya bisa kita jaga sama-sama, yang dalam artian nggak bisa terjalin sesuatu ataupun tidak bisa terlaksananya suatu rencana tanpa adanya kolaborasi dan juga sinergi. Oke, kalau gitu giliran nih boleh diwakilin sama Bang Berlin, apa harapan Abang untuk perkembangan PCR setelah memasuki usia 25 tahun ini, Bang? Ya, mudah-mudahan bisa berkembang lebih pesat lagi ya Amin. di bidang teknologi pun, karena kita juga terkenalnya dengan teknologi ya kan, kampus teknologi. Jadi mudah-mudahan ya teknologi yang, apalagi teknologi di sekarang hari demi hari itu pasti ada perkembangan yang lebih pesat. Jadi mungkin bisa lebih, intinya bisa mengikuti perkembangan zaman ini. Karena apalagi kita harus teknologi udah jauh smartnya, udah mungkin apalagi sekarang teknologi AI ya. AI nanti digantiin sama robot lagi. Oke, amin. Semoga ya di usia 25 tahun ini kita bisa semakin berkembang, kemudian sinergi antara alumni dan juga kampus bisa berjalan dengan baik. Oke, kalau gitu kita udah sampai di akhir sesi ngobrol-ngobrol kita pada hari ini. Sedikit mungkin pertanyaan seru-seruan dari saya sebelum saya menutup rangkaian obrolan kita hari ini. Boleh jawab barengan abang-abang semuanya. Nisa akan memberikan pertanyaan, abang-abang boleh langsung jawab secara berbarengan. Jadi alumni PCR berarti kita wah, terdiam dulu nih. Yang mana yang mau disampaikan dia? Oke, boleh. Diwakilin. Ya, diwakilin. Jadi alumni PCR berarti berkompeten. Oke, jadi alumni PCR berarti berkompeten. Oke. Kalau ternyata waktu bisa diputar, kemudian abang-abang bisa jadi mahasiswa PCR lagi dalam satu hari, kegiatan apa pertama kali yang mau dilakukan? Ketika jadi mahasiswa PCR dalam satu hari, Iya. mungkin bingung juga yang mana ya. Nah, jadi saking banyaknya ya kayak mungkin kalau saya jadi mahasiswa PCR dalam satu hari mungkin lebih ke lebih nggak tidur ketika materi kuliah enabling skill. Oke, nggak tidur ketika materi enabling skill. Bang Berlin. Revisi nilai. Oke. Revisi nilai. Bang Daul. Gabung Mapala Gaharu, ikut naik gunung. Oke. Kayaknya ini curhatan Ya, dari Bang. kuliahnya sudah serius, tugasnya banyak, gabungnya UKM dan Hima yang serius-serius semua. Oke. Kalau waktu bisa diputar, pengen bisa. Nggak tahu kalau Mapala Gaharu mau ajak saya naik gunung boleh hiking. Ayo ajak. Boleh nih teman-teman pengurus Mapala boleh diajakin Pak Ketum untuk naik gunung nih. Oke. Udah siap memang ya? Ya, dulu. Kita lihat dulu. Kan nanti ketinggalan udah jauh. Iya. Kemarin udah fun run, besok latihan lari lagi. Udah 5K kemarin. Siap, oke. Benar-benar. Kira-kira siapa teman kuliah yang paling ingin abang-abang ajak untuk hadir di reunian besok? Otomatis teman-teman sekelas saya sih. Oke. Teman-teman lebih ke mungkin satu angkatan saya di jurusan Teknik Informatika. Oke. Teman-teman satu angkatan G5 wajib hadir nih. Apalagi buat teman-teman, karena kita di G5 itu banyak anak Aceh ya. Buat teman-teman yang generasi kelima anak Aceh, yuk mari
Samperin lagi dong kampusnya. Rindu kan? Oke. Nah, dari Bang Daus. Teman-teman G3 Teknik Komputer, karena banyak cerita-cerita gokil yang kita mau ulang kembali buat seru-seruan. Oke, oke, Udah pada oke. kangen nih, Cek. Udah pada kangen nih kayaknya waktunya nggak akan tercukup besok ini ketika udah reunian. Oke, boleh terakhir dari Bang Daus, boleh sampaikan pesan untuk alumni untuk ajakan bergabung di ataupun berkontribusi di IKPCR dan juga kegiatan Semara Perak nantinya. Baik, saya di sini mewakili seluruh jajaran Kabinet Kepengurusan IKPCR di tahun ini ingin menyeru dan mengajak kepada seluruh alumni dimanapun berada saat ini di belahan bumi manapun untuk mari sama-sama kita join lagi. Di sini kita sudah ada wadahnya. Kalau dulu mungkin kita bingung cari wadahnya, bingung cari koneksinya, sekarang kita tenang saja, kita sudah ada di sini. Kita akan sama-sama bersinergi, berkolaborasi, apapun profesi abang-abang, adik, dan kakak-kakak sekaliannya, apapun bidang usahanya, apapun profesinya, apapun aktivitasnya, statusnya, dan segala macam. Mari kita sama-sama berkolaborasi, bersinergi, karena bersinergi itu energi. Oke, karena Hashtag kita apa? bersinergi itu energi. Ada hashtagnya nggak nih Bang? Ada Daus? ada hashtagnya Bang. Oke. Hashtag Hashtagnya apa tuh? Hashtag Alumni kembali bersinergi. Oke, hashtag alumni kembali Kembali bersinergi. Oke, baik. Teman-teman maaf teman-teman PCR semuanya, ternyata menjadi alumni itu bukan berarti perjalanan bersama kampusnya udah selesai. Justru setelah meninggalkan ruang kelas, laboratorium dan juga lingkungan kampus, para alumni itu jadi memulai perjalanan baru dengan membawa nama serta nilai-nilai dari Politeknik Kalteks Riau. Ikatan keluarga alumni tentunya menjadi langkah penting untuk mempertemukan kembali berbagai generasi alumni, berbagai lintasan generasi untuk memperkuat jejaring serta membuka peluang serta menghadirkan kontribusi nyata bagi mahasiswa dan juga alma mater. Dalam momentum Semara Perak 25 tahun, semoga IKPCR bisa menjadi rumah bagi seluruh teman-teman alumni untuk kembali terhubung, berbagi pengalaman dan juga tumbuh bersama. Sebagaimana hashtagnya, alumni kembali bersinergi. Baik teman-teman PCR Squad semuanya, tibalah kita di penghujung rangkaian obrol-obrol pada hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Nantikan terus tayangan dari Silver Voice. Sampai bertemu di episode Silver Voice selanjutnya. Bye-bye.